Previously. Kalau masalah serunya sih bagi saya sama saja. Karena memang saya ini aliran yang tarawih di rumah aja. Oh iya iya. And so it continues. Kalau pandangan saya seperti ini. Memang ada kegalauan ya. Ya. Apabila kita tidak menerapkan herd immunity ini, betul tadi yang bisa katakan bahwa ekonomi pasti akan anjlok. Iya, Itu betul. pasti. Karena kan sekarang sudah mulai banyak PHK besar-besaran. Ya mungkin saya termasuk di yang tidak merasakan PHK itu karena memang Oh, saya kira yang termasuk merasakan PHK, Alhamdulillah belum. bukan ya, bukan. Oke. karena alhamdulillah tempat saya bekerja memang masih beraktivitas. Karena Iya. memang tempat saya di tengah gunung, di hutan yang sangat jauh dari namanya corona. Jauh dari jangkauan ya. Sangat jauh. Betul. Jadi sekarang turun gunung. Sekarang turun gunung. Jadi saya tidak merasakan, tapi bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Betul. Jangankan yang ekonomi menengah ke bawah, ekonomi ke atas saja pasti merasakan sekali ini. Tapi itu lagi, apabila kita terapkan lagi herd immunity, tentu akan ada banyak korban. Seperti yang bilang tadi Kakanda Sono, bahwa akan ada banyak Korban jiwa ya. korban jiwa dari tenaga medis pun pasti akan kelelahan, itu pasti. Jadi saya masih galau sih, antara saya pro atau kontra. Oh, bimbang ya antara pandangannya tentang herd immunity. Herd immunity ini apakah baik untuk diterapkan di negara kita atau tidak? Cut dulu. Berbicara tentang herd immunity ini memang menimbulkan pro dan kontra. Dan tadi Kak Ono sudah menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap penerapan herd immunity di Indonesia. Dan Kak Rian yang sedikit galau dan bimbang terhadap isu yang muncul terkait herd immunity ini. Tapi arah pembicaranya tadi mengarah kepada sedikit setuju ya. Dan mungkin boleh menjelaskan kepada kita semua lagi tentang pandangannya. Ya, mengapa saya sedikit setuju dengan herd immunity? Ya, kembali itu dari masalah ekonomi. Iya. Apabila kita tidak menerapkan ini, akan hancur. Tapi apabila kita kembali keluar beraktivitas seperti biasa, tentu akan mulai terbangun lagi sedikit demi sedikit. Pertumbuhan ekonomi semakin normal ya. Normal. Lalu respon dari apa yang Kak Ono bilang, bahwa di Inggris ada yang sudah sembuh, lalu dia terkena lagi corona, tentu efeknya ini tidak semengerikan yang pertama. Dia seperti cacar. Kan cacar itu ketika kita kecil pasti divaksin. Iya. Walaupun yang sebenarnya diberikan bukanlah vaksin, tetapi virus cacar dalam dosis yang sedikit, yang mana nanti antibodi akan mulai melawan, lalu mulai kuat untuk menghadapi si cacar ini, Cacar yang sesungguhnya ya. cacar yang sesungguhnya itu. Nah, begitu pula di herd immunity ini, apabila kita terpapar sedikit demi sedikit corona, ya begitu pula dengan corona ini. Apabila kita terpapar sedikit, ya semoga sedikit, ya semoga tidak terlalu terpapar buruk. Jadi kita tetap beraktivitas dengan terpapar corona ini, pasti antibodi kan akan mulai terbentuk. Yang dalam kesehatan itu 14 hari atau berapa hari, antibodi sudah mulai terbentuk. Lalu kita ya beraktivitas seperti biasa sambil menunggu datangnya vaksin ini. Walaupun vaksinnya entah Ya, walaupun kapan entah datangnya ya, 1, 2 atau 5 tahun baru muncul vaksin ini ya. Walaupun entah kapan, tapi pasti antibodi ini akan melawan virus itu pasti. Jadi ya daripada ekonomi merosot, karena kan apabila tidak ada aktivitas pasti akan merosot. Lalu apabila tetap diterapkan social distancing, ya bagaimana lah masyarakat kita yang dengan keapatisannya, Betul. karena pasti Karena lingkungan sekitar saja banyak yang tidak menerapkan physical distancing maupun social distancing ya. Apalagi ketika kita melihat seluruh Indonesia ketika dipersenkan mungkin ada di bawah 50%. Ini pandangannya saya ya. Tapi sebenarnya masyarakat kita bukan maksudnya mau apatis. Cuman karena mereka di kondisi disebabkan oleh kondisi yang dialaminya. Akhirnya bukannya mau dia acuh tak acuh terhadap kebijakan pemerintah, tapi dia ada tekanan dalam rumah tangga misalnya. Anggaplah orang tua kita yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau gajian tetap setiap bulannya, ya otomatis dia bakal mengalami tekanan dari dalam bagaimana untuk menghidupi keluarganya. Makanya bukannya dia mau apatis terhadap kebijakan pemerintah,
tapi ketakutannya terhadap jika dia tidak bisa memberi makan keluarganya itu lebih besar daripada virus corona ini. Jadi Makanya ceritanya dia meminimalisir kekhawatiran-kekhawatiran yang akan muncul ketika mereka beraktivitas di luar yang dianggap tidak menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. tapi sebenarnya juga pemerintah telah melakukan beberapa bantuan kepada masyarakat. Contohnya misalnya BLT. Betul. Cuman masalahnya lagi arah BLT ini tidak merata, Ki. Jadi memang sebenarnya masalah yang sering muncul ya. Iya. Ketika ada solusi yang diterbitkan, muncul Tetap lagi masalah. Muncul lagi masalah. Karena memang hidup kan tidak bisa terlepas dari masalah ya sebenarnya. Tapi kalau berbicara tentang herd immunity lagi nih Kak ya, mungkin Kak Ono sama Kak Rian boleh menyampaikan pendapatnya. Ada tidak menurut Kakak solusi lain di luar dari herd immunity ini diterapkan begitu? Kalau kita berbicara tentang solusi, karena kalau Nisa pribadi mengharapkan kita kembali ke kehidupan normal, tapi ketika kita menjalani kehidupan seperti biasanya dengan pandangan-pandangan herd immunity itu, walaupun mungkin di Indonesia nanti namanya bukan herd immunity, kita masih menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh was-was. Apakah ketika kita keluar, misalnya kampus kembali dibuka, kita pulang dari kuliah, kita ini steril tidak sih? Apakah kita tidak membawa virus ke rumah atau bagaimana? Jadi otomatis kita hidup normal, tapi penuh dengan tekanan, penuh dengan kekhawatiran sendiri yang pastinya menimbulkan gangguan-gangguan psikologi terhadap orang-orang tertentu ketika mempunyai masalah psikologi khusus begitu Kak. Ya, sebelumnya kalau kita mau bicara solusi, kita harus pahami dulu bagaimana arah dari virus ini. Menurut saya pribadi, ujung dari virus corona ini akan mengantarkan kita di mana di era revolusi industri berikutnya, yaitu era revolusi industri 5.0. Di mana komputerisasi itu mulai merajalela teknologi. Kita lihat sekarang kan dengan adanya virus corona ini kita lebih sering atau lebih aktif dengan yang namanya teknologi. Kita lebih bergantung ke sana. Jadi kalau saya, bagaimana cara atau apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda misalnya, sebagai generasi penerus? Salah satunya, ini kan kita tidak bisa juga menghentikan yang namanya arus teknologi. Iya. Kita cuma bisa memanfaatkan. Mengikuti arusnya. Bukan mengikuti, tapi memanfaatkan. Dengan kita juga harus membuat revolusi sendiri, yaitu revolusi produktif. Dengan cara memanfaatkan ini untuk berpenghasilan. Tapi selama ini kan kita memanfaatkan teknologi itu hanya sekedar ya tidak jelas lah. Bagaimana apakah produktif atau tidak itu urusan belakang. Iya. Kita lebih banyak buang waktu yang tidak jelas dengan teknologi. Nah, itu kan sama dengan penjajahan yang dilakukan dari luar. Nah, makanya salah satunya yang harus kita lakukan sebagai pemuda dengan kondisi yang saat ini, bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi, yaitu dengan revolusi produktif tadi. Misalnya apa yang dilakukan Nisa, apa potensi yang dalam dirinya, dia memanfaatkan dengan kepastian berbicaranya, misalnya dengan YouTubers atau musisi sama penulis dan lain-lain. Ini tidak bisa langsung disentuh teknologi karena dia mengarah ke bakat pribadi seseorang, Potensi diri. Betul. Makanya di sini ini memang waktunya, karena kita keseringan di rumah, makanya ini waktunya mengasah diri. Apa sebenarnya potensi kita yang telah diberikan? Karena di dalam diri manusia itu memang telah disediakan potensi yang luar biasa. Ya, betul sekali. Tergantung bagaimana cara kita menariknya keluar. Mengasah ya, karena punya diri manusia itu punya spesial masing-masing. Iya, punya kelebihan masing-masing. Dan kalau masalah mahasiswa yang dikatakan kita tidak aktif perkuliahan. Mungkin kalau saya pribadi lagi, kita datang ke kampus itu untuk belajar. Nah, bukan berarti ini kita selalu mensekat diri. Iya. Kita mengartikan kalau
dalam perkuliahan tok saja kita bisa belajar. Padahal kan di mana-mana itu adalah sekolahan dan apapun adalah guru. Ki Hajar Dewantara ya. Tergantung kita memposisikan diri kita sebagai guru atau sebagai siswa. Makanya kalau kemarin kita mendapatkan pelajaran di perkuliahan, Dalam sekaranglah proses. waktunya kita bagaimana menerapkan apa yang telah didapat untuk kita terapkan di masyarakat. Bagaimana kepedulian kita, kepedulian sosial. Ini tempatnya untuk melatih rasa peduli. Sebenarnya banyak sekali hikmah yang didapat di balik kasus ini ya. Tapi ya sebagian besar juga pasti merasa resah dengan munculnya wabah ini ketika kegiatan sehari-hari mereka harus dikerjakan di dalam rumah. Nah, kalau pandangannya dari Kak Aryan bagaimana untuk solusi atau apa yang harus dilakukan saat ini untuk menghadapi wabah ini ketika penerapan herd immunity atau tidak diterapkannya herd immunity di Indonesia? Ya, solusi terbaik menurut saya saat ini dalam menerapkan herd immunity itu. Jadi supaya ekonomi ini bisa tetap berlanjut, karena kan pasti banyak apabila tidak diterapkan, hampir tetap di rumah saja. Iya. Pasti kan masyarakat akan ada keresahan Betul. masalah perekonomian itu. Jadi apabila kita melakukan aktivitas seperti biasa tapi tetap dalam protokol, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan, Iya. kan khawatiran itu sudah mulai hilang. Lalu pasti masyarakat kan ekonomi ini sudah mulai, Apalagi pelaku UMKM kembali Ya. bangkit ya, Bangkit. dan perputaran ekonomi di Indonesia bisa membaik. bisa ya untuk itu sekarang herd immunity sedikit lebih baik lah. Walaupun tidak begitu baik, tetapi lebih baik sedikit Sedikit lebih ketika diterapkan, karena kita kembali bisa beraktivitas di luar rumah, beraktivitas seperti biasanya, tetapi kita mungkin harus lebih memperhatikan kesehatan tubuh, menjaga pola makan, menjaga kesehatan, menjaga Tetap olahraga. tetap olahraga dan makan makanan yang sehat ya. Walaupun pasti ya banyak menimbulkan kekhawatiran yang lain ketika herd immunity ini diterapkan, tetapi pandangan dari Kak Aryan itu sendiri ini solusi yang terbaik loh untuk saat ini ya. Dan Kak Uno juga tadi sudah menyampaikan beberapa solusinya terkait dengan herd immunity ini, walaupun Kak Uno menganggap bahwa herd immunity kurang efektif ketika diterapkan di negara kita di Indonesia. Walaupun sebenarnya herd immunity ini sudah diterapkan di beberapa negara, contohnya di Swedia Kak ya, di Swedia dan di Belanda juga, dan banyak memang perubahan-perubahan yang terjadi di negara tersebut, tetapi tetap menimbulkan pasien-pasien yang positif terpapar COVID-19 ini. Dan ketika Indonesia tidak menerapkan herd immunity katanya, walaupun segala sesuatu yang dilakukan seperti saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan sehari-hari yang mengarah kepada alur herd immunity seperti pembukaan toko, pasar, dan mall, tidak dilanjutkannya lagi atau tidak diperpanjangnya PSBB di beberapa daerah karena banyaknya aspek yang dipikirkan oleh pemerintah itu juga sendiri. Dan terima kasih kepada Kak Ono sama Kak Rian yang telah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang santai di channel kita. Dan saya Nurul Anissa serta segenap tim channel Nurul Anissa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan Stay at home, Stay safe. and stay with me. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya teman-teman. See you next video.